Ini tulang belakangku, hernia nucleus pulposus (HNP), adalah kondisi ketika bantalan ruas tulang belakang bergeser dan menekan saraf tulang belakang. HNP juga sering kita kenal dengan nama saraf terjepit. Lebih dari 1 tahun aku merasakan sakit di kakiku, di kaki kiri. Itu sakitnya dari pinggang sampai ke ujung kaki menjalar. Munculnya itu biasa ketika udah duduk lama, terus jalan cukup lama, berdiri cukup lama, ataupun ketika habis olahraga. Sakitnya itu sakit banget, bahkan aku nggak bisa ngapain kalau udah kambuh. Dan itu paling kerasa itu di betis bagian luar sama di pergelangan kaki. Awalnya aku berpikir ini karena keseleo atau aku kurang pemanasan saat olahraga, kurang pemanasan saat main futsal. Jadi ya aku hanya pijit-pijit aja. Kemana orang rekomendasikan aku coba pijitnya. Tapi setelah beberapa kali pijit itu rasa sakitnya masih sering kambuh. Karena nggak sembuh-sembuh, pada akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter. Aku sendiri dirujuk ke dokter ortopedik dan MRI, dan hasilnya memang aku mengalami HNP atau saraf terjepit. Saraf terjepit, kata dokternya, 80% itu bisa sembuh sendiri. Jadi biasanya kalau saraf terjepitnya belum terlalu parah, itu kita dengan renang atau terapi-terapi tertentu itu bisa sembuh. Tapi dalam kasusku, karena udah setahun lebih dan mungkin udah cukup parah, jadi nggak bisa dengan itu aja. Aku sendiri udah beberapa kali melakukan fisioterapi, terus renang hampir 2 kali seminggu, dan sakitnya masih sering kambuh juga. Karena masih sakit juga, aku ke dokter lagi, dan pada akhirnya itu disarankan untuk operasi. Operasi di tulang belakang. Aku pertama dengarnya itu shock banget, dan keluargaku yang dengar juga itu shock banget, dan aku takut sekali untuk melakukan operasi ini. Sebenarnya operasi ini dalam kasusku nggak wajib karena sebenarnya aku masih bisa beraktivitas dengan normal, meskipun kadang sakit juga kaki kiriku. Tapi emang ini nggak wajib. Yang jadi wajib saraf terjepit itu harus dioperasi ketika itu udah susah buang air kecil ataupun susah buang air besar. Tapi aku pribadi juga sadar gak mungkin selamanya aku menahan rasa sakit ini. Karena takut untuk dioperasi, aku coba cari alternatif pengobatan lain. Dan itu iklan-iklan kretek, terus pengobatan alternatif saraf terjepit itu pakai centau, itu banyak banget menghiasi iklan di Instagramku. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan. Aku masih mempertimbangkan apakah harus operasi atau pakai alternatif. Aku juga cari second opinion ke dokter lain, dan sama aja hasilnya, harus operasi juga. Dan aku berpikir cukup lama. Akhirnya setelah mempertimbangkan, memikirkan risikonya, dampaknya, setelah ketemu beberapa dokter, setelah melihat beberapa review orang tentang pengobatan alternatif, lihat vlognya Hanung Bramantio, lihat kasusnya Raffi Ahmad, lihat kasusnya Baim Wong, pada akhirnya aku memutuskan untuk operasi. Operasi di tulang belakang, kalau kita pertama dengar itu memang terasa sangat menakutkan Tapi kata dokternya, sekarang itu teknologi udah maju. Jadi kemarin aku pakai metode BSS kalau nggak salah. Dan sebenarnya juga banyak metode lainnya. Yang paling cukup sering dipakai itu metode PELD. Jadi kata dokternya itu jangan disamakan dengan operasi tulang belakang di zaman dulu. Lukanya itu sekarang kecil, cuman 1 cm kalau nggak salah. Aku lupa berapa mili dibilangnya, jadi lukanya itu nggak terlalu besar. Dan aku emang setelah operasi, bekas lukanya itu kecil banget, bahkan hampir nggak kelihatan. Hari-hari berganti dan semakin dekat dengan jadwal operasi, aku nggak setakut awalnya dulu. Masih takut, tapi nggak takut parah banget kayak dulu. 2 hari sebelum operasi biasa PCR dulu, dan akhirnya masuk rumah sakit dan operasi. Operasinya gimana? Jujur aku nggak tahu detailnya gimana. Tapi kalau kalian bisa cari di Instagram, itu cari aja operasi PLD atau BESS, itu biasanya ada gambarnya. Mungkin seperti itu. Jadi operasinya gimana? Kita skip aja. Sebenarnya waktu operasi itu gak terlalu lama, dan penyembuhannya juga gak terlalu lama. Jadi aku operasi itu siang, terus kemudian besoknya siangnya aku udah boleh pulang, udah bisa beraktivitas lagi. Meskipun aktivitasnya masih terbatas lah. Dan sekarang hasilnya gimana? Jujur aku belum pernah mencoba untuk main futsal, olahraga berat lagi. Tapi kalau untuk dipakai olahraga ringan, dipakai jalan ke mall, ataupun berdiri di KRL, itu sebenarnya aku nggak merasakan sakit lagi. Nggak merasakan sakit seperti dulu. Tapi kalau pegel-pegel masih kerasa sih. Banyak yang tanya, kenapa sih bisa sampai saraf kejepit? Dan terus terang di lingkunganku ternyata cukup banyak yang pernah mengalami saraf terjepit. Tapi kebanyakan dari mereka itu nggak sampai operasi. Saraf terjepit itu bisa banyak banget penyebabnya. Jatuh, duduk yang tidak ergonomis dan terlalu lama. Jadi kita duduk terus nggak ada stretching, nggak ada berdirinya terlalu lama, itu juga bisa
memicu saraf terjepit, kecelakaan, dan terakhir berat badan yang tidak ideal. Dalam caseku, kenapa aku bisa saraf terjepit? Kemungkinan itu ya biasa karena jatuhnya mungkin tuh udah sering tapi nggak pernah diobati dengan benar. Terus yang kedua, mungkin ini yang paling kerasa sekarang adalah duduk terlalu lama. Dan karena WFH, aku sering kerja di posisi yang nggak pas. Misalnya di kursi makan, terus di kursi teras. Bahkan aku juga sering kerja sambil baring-baring gitu. Nah, karena WFH itu aku dekat dengan PC ku, jadi biasanya habis kerja itu aku bisa langsung main game. Dan itu langsung banget, nggak ada berdiri dulu. Jadi aku biasanya udah siapin air dulu, air cukup banyak di sampingku. Dan itu biasanya aku nggak mau ngapain dari pagi, siang break, makan siang, habis itu duduk lagi sampai sore. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, saranku kalau kamu kerja duduk dan terus main game juga cukup lama, itu biasakan 20 menit sekali itu melakukan stretching, berdiri atau ya jangan duduk terus. Lalu juga harus jaga berat badan yang ideal dan olahraga. Dalam case ini saraf terjepit disarankan untuk renang. Saraf terjepit udah banyak banget yang kena, teman-temanku juga udah banyak yang kena meskipun belum sampai operasi. Jadi semoga kamu nggak kena saraf terjepit. Aku Adriansa, semoga bermanfaat. Terima kasih.